Selamat pagi saudara-saudara pendengar setia Radio Betani 107,7 FM. Hari ini di hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 berjumpa lagi dengan saya Pendeta Christina Elizabeth Parinsi dalam program Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dan Radio Betani FM. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk memahami firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami diperkenankan lagi untuk kami boleh bangun, menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, di mana di dalamnya kami akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah di gereja kami masing-masing. Di pagi yang teduh ini ya Tuhan, kami rindu berada di seputar firman-Mu, merenungkan firman-Mu yang akan menguatkan kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena itu kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Bapa kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani, kita akan membaca bagian Alkitab di dalam kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Demikian dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani FM yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema solo kita pada saat ini adalah tempat tinggi pemulihannya. Saudara-saudara, saya pernah membaca cerita tentang seekor burung Raja Wali yang tua, artinya usianya sudah tua, yang sudah kehilangan kekuatannya dan paruhnya itu mulai bengkok, dan kemudian cakar-cakarnya itu mulai tumpul sehingga tidak bisa dipergunakan sebaik mungkin oleh burung Raja Wali tersebut, dan kemudian bulu-bulunya mulai rontok. Raja Wali ini tidak lagi bisa terbang tinggi seperti ketika waktu itu Raja Wali masih muda. Namun di dalam cerita itu dikatakan bahwa insting alamiah dari Raja Wali itu yang mendorong Raja Wali itu untuk terbang ke sebuah tebing yang tinggi. Karena biasanya burung Raja Wali itu juga membuat sarang di tebing yang tinggi, tempat yang sunyi dan jauh dari gangguan. Dan ternyata ketika berada di tebing yang tinggi ini, seekor Raja Wali yang usianya sudah tua itu akan melewati proses yang sangat menyakitkan. Ia mulai mematukkan paruh yang sudah bengkok tadi ke batu-batu yang ada di tebing itu sehingga lepas. Jadi proses menyakitkan itu akan ditempuh oleh seekor burung Raja Wali yang tua.
setelah paruh itu lepas, nanti Raja Wali itu akan menunggu tumbuhnya paruh yang baru sehingga bisa berfungsi dengan baik di dalam seekor burung Raja Wali tersebut. Dan setelah itu ia mulai mengeluarkan atau mencabut cakar satu persatu. Cakar yang sudah tumpul tadi, cakar yang sudah tidak berguna lagi. Dan tidak berhenti sampai di situ. Ia juga akan mencabut bulu-bulunya sendiri. Dan kemudian butuh waktu untuk menunggu sampai semuanya tumbuh kembali. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kisah seekor burung Raja Wali yang tua itu, ketika dia berada di dalam proses yang menyakitkan, yang menyulitkan bagi dia seperti itu, ternyata butuh waktu berminggu-minggu untuk dia bisa dapat menggunakan kembali anggota tubuhnya, termasuk dia menunggu waktu untuk tumbuhnya kembali paruh yang baru, untuk tumbuh kembali bulu-bulu yang baru, dan kemudian untuk tumbuh kembali cakar. Jadi itu semua butuh waktu. Dan proses ini tidak mudah bagi seekor Raja Wali untuk dia bisa beraktivitas kembali, untuk bisa melakukan kegiatannya, untuk bisa terbang untuk lebih tinggi lagi. Jadi butuh waktu dan dia harus melewati proses yang menyakitkan, proses yang menyulitkan di dalam kehidupan seekor burung Raja Wali. Saudara-saudara, dari cerita ini menginspirasi kita bahwa di dalam hal yang harus kita lewati di dalam hidup ini, bahkan mungkin kita merasa lelah, kita merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan, apalagi ketika begitu banyak persoalan-persoalan, problematika kehidupan yang harus kita lewati di dalam kehidupan ini. Bahkan mungkin ada orang yang merasa, aku sudah gak kuat. Mungkin itu yang dikatakan kepada Tuhan, atau bahkan mungkin protes. Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi di dalam diri? Aku sudah sekian lama melayani Tuhan, tetapi harus aku yang mengalami ini semua. Sisi kemanusiaan kita nampak, kerapuhan kita sebagai manusia ketika kita melewati berbagai macam hal yang sulit, yang menyakitkan, persoalan-persoalan yang tumpang tindih di dalam kehidupan kita. Bagaikan seekor Raja Wali tadi, ternyata dia harus juga melewati peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, peristiwa-peristiwa yang menyulitkan, dan butuh waktu untuk semuanya itu bisa kembali normal, untuk dia kembali bisa melakukan aktivitas. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Ketika kita dalam posisi lesu, lemah, ketika kita lelah, mungkin kita hopeless dengan berbagai hal yang kita alami di dalam hidup kita. Dan kekuatan kita satu-satunya adalah Tuhan. Kita harus menggantungkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang sanggup memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita.
dalam hidup ini, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Bagaikan Raja Wali, dia harus memilih tempat yang tinggi, tebing yang tinggi, untuk mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam hidupnya. Tempat tinggi itu adalah bagi kita manusia, untuk kita bisa mengalami pemulihan itu, adalah kita semakin membangun relasi yang intens dengan Tuhan. Kita semakin mendekatkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kita semakin menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita secara pribadi. Komunikasi dua arah harus kita bangun bersama dengan Tuhan. Itu adalah tempat tinggi kita untuk kita mengalami pemulihan demi pemulihan dalam perjalanan hidup yang mungkin tidak mudah bagi kita untuk kita jalani. Tempat yang tinggi juga ketika kita akan mengalami pemulihan adalah ketika kita terus bersaat teduh, kita terus memiliki altar keluarga bersama dengan Tuhan. Kita terus duduk di hadapan tahta Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kita, menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kita. Dan mungkin hal itu sangat menyakitkan bagi kita, tetapi Tuhan akan memberikan kemampuan. Dan pemulihan itu, tempat tinggi itu adalah hanya berada di Tuhan Yesus sendiri. Dan yang ketiga adalah kita akan mengalami proses pemurnian hidup. Tempat tinggi sebagai tempat pemulihan kita adalah kita akan dibentuk oleh Tuhan bagaikan sebuah bejana. Kehidupan kita akan seperti itu. Kita akan mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Kita akan mengalami begitu banyak masalah-masalah dalam hidup ini, berat sekalipun. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita, dibentuk oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita benar-benar menjadi orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan, yang mengalami pemulihan demi pemulihan di dalam hidup kita. Tempat tinggi kita satu-satunya adalah Tuhan itu sendiri, di mana di dalam Tuhan, di dalam kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Tidak ada hal di luar sana yang akan kita temui kita menjadi pulih dari kesulitan hidup kita. Selain satu-satunya tempat tinggi kita adalah bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, apapun situasi dan kondisi yang kita alami, kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Itu adalah tempat tinggi di mana kita mau pulih bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, sehingga nanti kita akan seperti burung Raja Wali. Ketika burung Raja Wali mengalami pemulihan di tebing yang tinggi, dia akan kembali semangat untuk beraktivitas, untuk terbang lebih tinggi, dan bahkan dia akan melewati badai yang cukup kuat di dalam kehidupannya untuk lebih tinggi dan lebih tinggi. Kiranya Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau menyapa kami dengan firman, menguatkan kami. Kami bagaikan burung Raja Wali yang terbang tinggi menghadapi badai kehidupan. Ketika kami lesu,
ajarkanlah kami untuk terus mencari Engkau. Karena Engkaulah tempat tinggi itu yang akan memulihkan kehidupan kami. Bapa, peganglah tangan kami, papalah langkah kehidupan kami, sehingga bersama Tuhan kami dapat melewati badai hidup. Kami semakin pulih, kami semakin kuat, karena kami hanya bersandar hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, para pendengar setia Radio Betani, dalam keberadaan kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup kami, memampukan kami untuk kami melewati badai kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan adalah tempat tinggi itu, di mana kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan dari Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi Radio Betani. Tuhan akan memberkati radio ini, memberkati orang-orang yang ada di dalamnya, di dalam melaksanakan tugas dan pelayanan, sehingga radio ini senantiasa mengabarkan kabar sukacita bagi setiap orang yang mendengarkan, bagi setiap orang yang bersedih, bagi setiap orang yang mengalami begitu banyak masalah. Mereka memperoleh kekuatan, mereka memperoleh penghiburan lewat siaran-siaran radio ini. Biarlah radio ini senantiasa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita bagi semua orang yang mendengar. Bapa, kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami. Engkau kiranya akan mampukan mereka semua untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan rasa takut akan Tuhan kiranya menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tuhan akan memberkati pemerintah kami, memberkati apa yang mereka programkan, kiranya semua berjalan dengan lancar. Juga kota kami, kota Salatiga, kami tetap berdoa ya Tuhan, bagi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan semua jajaran yang ada di dalam pemerintahan kota Salatiga. Tuhan akan mampukan mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan rasa takut akan Tuhan, dan memperjuangkan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan masyarakat kota Salatiga. Ya Bapa dalam surga, terima kasih kota Salatiga boleh meraih penghargaan kota tertoleran pertama di Indonesia. Bapa, biarlah kami terus mempertahankan predikat ini. Kami terus hidup saling mengasihi, saling menghargai dengan perbedaan-perbedaan yang ada di kota Salatiga ini, sehingga kehidupan akan menjadi damai, kehidupan akan menjadi nyaman ketika kami bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kami. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami menyerahkan semua peribadatan di hari Minggu ini di gereja-gereja yang ada di kota Salatiga. Biarlah mimbar-mimbar gereja pada hari ini dapat mewartakan kabar sukacita bagi umat percaya yang datang beribadah pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat